Aku mau bilang. Udah kok sekian terima kasih ya. Kayak butut nih. Keluar Main itu ini. Mulai lah. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bagi siapa yang ingin memimpin doa, angkat tangan ini. Oke, silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya absen terlebih dahulu ya. Yusra hadir, Bu. Sitiamina hadir, Bu. Arnayanti hadir, Bu. Putri hadir, Bu. Gebri hadir, Bu. Reski Damayanti hadir, Bu. Wati hadir, Bu. Arwan Hadir, Bu. Luis Alberto Ada yang tidak semua ya. Ada yang tidak hadir, Bu. Siapa? Gunawan. Kenapa? Sakit, Bu. Oh, baik. Materi yang kita pelajari pada hari ini itu mengenai tentang perubahan iklim dan pemanasan global. Tujuannya apa? Agar kita dapat mengetahui apa sih itu perubahan iklim, apa pengertian dari perubahan iklim, apa dampak dari pemanasan global, dan apa penyebab dari pemanasan global itu. Ketika kita melihat sebuah video yang menayangkan fenomena alam seperti banjir, kebakaran hutan, dan mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan, itu merupakan bukanlah sebuah adegan fiksi, melainkan sebuah realita yang terjadi dalam kehidupan yang nyata. Saya ingin bertanya, ada yang tahu apa sih perubahan iklim itu? Tidak ada ya? Perubahan iklim merujuk pada perubahan yang signifikan dalam jangka yang panjang dalam pola cuaca dan suhu global. Ini bisa mencakup perubahan suhu, curah hujan, dan pola cuaca yang ekstrim yang terjadi dalam periode waktu yang panjang. Pemanasan global di sisi lain adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, terutama akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Selanjutnya adalah dampak pemanasan global. Adapun dampak dari pemanasan global, yang pertama yaitu perubahan iklim dan cuaca. Perubahan iklim dan cuaca. Pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di berbagai penjuru dunia. Hal ini dikarenakan kondisi atmosfer yang berubah di berbagai wilayah, di berbagai lokasi akibat pemanasan global. Perubahan iklim membuat terjadinya perubahan musim juga siklus musim di berbagai wilayah bumi. Hal ini menyebabkan banyak masalah bagi manusia, misalnya perubahan musim hujan dan musim kemarau. Kedua yaitu hujan asap. Hujan asap hasil pembakaran batu bara dan minyak akan menghasilkan emisi sulfur, dan minyak akan menghasilkan emisi sulfur oksida dan nitrogen oksida. Ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat, asam sulfur. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya hujan asap. Hujan asap ini mengakibatkan kerusakan pada benda logam, merusak tanaman, dan mengakibatkan kesulitan bernafas. Ketiga adalah permukaan laut naik, yang keempat adalah mencairnya es di kutub utara dan selatan, dan yang terakhir adalah lapisan ozon. Lapisan ozon ini merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Pemanasan global mengakibatkan lapisan ozon ini semakin menipis, bahkan rusak. Ini adalah dampak dari kerusakan lapisan ozon ini adalah sinar matahari yang langsung mengenai kulit manusia. Sinar ultraviolet yang langsung mengenai kulit dapat mengakibatkan penyakit kanker.
penyakit kanker kulit. Atau saya akan membagi kalian dalam dua kelompok, masing-masing beranggotakan 5 orang. Ada yang beranggotakan 5 orang dan ada yang beranggotakan 4 orang. Saya akan membagikan sebuah LKPD. Gambar di atas adalah salah satu permasalahan yang kalian akan diskusikan nanti kalian teman kelompok kalian. Oke, bisa? Dan nantinya kalian akan presentasikan. Saya beri waktu 5 menit. Saya harap kalian semua berpartisipasi dalam hal ini. Oke, bisa? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Saya minta kelompok 1 untuk presentasi. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdasarkan gambar yang sudah kami amati. Nah, penyebab munculnya peristiwa dalam gambar seperti yang tampil di layar, yang menunjukkan peristiwa banjir dan kebakaran hutan. Nah, penyebab terjadinya peristiwa banjir terkait dengan naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kutub atau hujan deras yang meningkatkan volumenya air. Sedangkan penyebab kebakaran hutan bisa berupa musim kemarau yang panjang, suhu tinggi, praktik pembakaran lahan, atau faktor lain yang mempercepat pengeringan vegetasi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Ustaz. Baik, peristiwa banjir rob ini merupakan berkaitan dengan pemanasan global. Peristiwa banjir rob dan kebakaran hutan pemanasan global ini meningkatkan suhu rata-rata global dan menyebabkan pencairan es di kutub sehingga permukaan laut naik dan berkontribusi pada terjadinya
rob. Selain itu, pemanasan global memperparah musim kemarau dan meningkatkan frekuensi serta intensitas gelombang panas yang membuat hutan lebih rentan terhadap kebakaran. Baik, itulah tadi hasil dari diskusi kami. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri dengan ucapan Tunggu dulu. Kami persilakan untuk kelompok kedua untuk bertanya jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Putri perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaan saya, jelaskan hubungan antara pemanasan global dan perubahan iklim. Bagaimana aktivitas manusia berkontribusi pada kedua fenomena ini? Terima kasih. Jelaskan hubungan antara pemanasan global dan perubahan iklim. Bagaimana aktivitas manusia berkontribusi pada kedua fenomena ini? Baik, berikan waktu untuk mendiskusikan pertanyaan dari saudari. Jelaskan hubungan antara pemanasan global dan perubahan iklim. Suaranya bisa keras. Bagaimana aktivitas manusia berkontribusi pada kedua fenomena ini? Nah, jawabannya itu pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang terutama disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok kami. Bagaimana dengan saudari Putri? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan waktu. Baik, untuk yang kelompok kedua. Kelompok 3. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gambar yang telah dipaparkan oleh Ibu. Jadi penyebab munculnya satu peristiwa tersebut yang menunjukkan peristiwa banjir rob penyebabnya terkait dengan naiknya permukaan laut akibat menjadinya es di kutub atau hujan deras yang meningkatkan volume air. Dan untuk kebakaran hutan, penyebabnya bisa berupa musim kemarau yang panjang, suhu tinggi, praktik, pembakaran lahan, dan faktor lain yang mempercepat pengeringan vegetasi. Sekian dari saya serahkan kepada rekan saya. Nah, peristiwa banjir rob dan kebakaran hutan ini ada kaitannya dengan pemanasan global. Pemanasan global meningkatkan suhu rata-rata global dan menyebabkan pencairan es di kutub sehingga permukaan laut naik dan berkontribusi pada terjadinya banjir rob. Selain itu, pemanasan global memperparah musim kemarau dan meningkatkan frekuensi serta intensitas gelombang panas yang membuat hutan lebih rentan terhadap kebakaran. Terima kasih. Nah, bagaimana dengan kelompok yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Persilakan satu pertanyaannya. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya itu, apa upaya yang dapat dilakukan untuk
menanggulangi gejala pemanasan global. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Upaya untuk menanggulangi gejala pemanasan global melibatkan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi antara lain. Sekian. Antara lainnya itu mengurangi emisi gas rumah kaca dengan beralih ke sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, dan tenaga air. Meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor termasuk transportasi, industri, dan bangunan. Sekian dari kami. Bagaimana dengan kelompok 1? Apa masih kurang puas dengan jawaban kami? Terima kasih atas jawaban. Nah, itulah hasil diskusi yang sempat kami dapatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Bu, izin Bu. Baik, itulah materi yang bisa kita jelaskan, diskusikan pada hari ini. Sebagai kesimpulan, pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi yang meningkatkan gas rumah kaca di atmosfer. Hal ini memicu perubahan iklim yang berdampak pada naiknya permukaan laut, perubahan pola cuaca, dan peningkatan kejadian cuaca ekstrim seperti banjir, rob, dan kebakaran hutan. Dampaknya meluas ke lingkungan dan kehidupan manusia, mengancam ekosistem, kesehatan, dan ketahanan pangan. Mitigasi dan adaptasi diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempersiapkan diri menghadapi dampaknya. Tindakan kolektif dan kesadaran individu sangat penting dalam menanggulangi masalah ini dan menjaga keberlanjutan planet kita. Baik, saya ingin meminta salah satu kalian untuk pindah. Baik, saya silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, itulah materi yang bisa kita diskusikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mina. Yes.